ini kebetulan hari Minggu, jadi mungkin mengganggu bapak-bapak, ibu, teman-teman punya waktu beribadah ataupun waktu beristirahat. Namun karena padatnya jadwal kita, sehingga kita bertemu di hari Minggu dengan memanfaatkan waktu kunjungan ke Merauke dan Bukit Tinggi. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa jumpa semua dalam kondisi sehat. Dan puji Tuhan, terakhir itu memang dengar Merauke itu tinggi sekali, tapi syukur ya, mulai melandai turun sama halnya dengan di Jayapura, tetapi juga di Indonesia. Data begitu, umumnya mulai turun, COVID, kita jaga semua. Hari ini luar biasa, patut kita bersyukur sama Tuhan karena hari yang cerah. Artinya apa yang kita lakukan hari ini, pertemuan kita hari ini paling tidak sebagai orang-orang yang punya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan izinkan untuk kita bisa bertemu sehingga diberikan kita kesehatan, tetapi juga hari yang indah, hari yang cerah. Walaupun sesungguhnya saya panas, kepanasan, tapi itulah Merauke ya, panas sekali, begitu. Ya, terima kasih tadi Ibu Kakilika, Pak Kepala Balai tadi sudah jemput. Bahkan tadi dalam kunjungan ini sempat kita langsung ke personal dulu, baru ke cabang dinas karena kata Ibu Kakilika tajam. Jadi menyesuaikan. Ya, terima kasih karena walaupun baru hari ini ketemu, tetapi dari berbagai, kalau kepala dinas tidak di sini bukan berarti kepala dinas tidak tahu perkembangan di Merauke, karena teman-teman ini kan pulang pergi. Ya, kalau kepala dinas tidak datang, kepala bidangnya datang, kepala seksi, ada staf yang datang ke Merauke untuk tugas kerja kita di bidang kehutanan, lingkungan hidup datang, bahkan dari sini juga ibu kepala cabang maupun teman-teman pejabat dan staf juga ada ke Jayapura, sehingga saling informasi itu kita tahu perkembangan di Merauke dalam pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup, kontribusi kita untuk pemerintah daerah, tetapi juga yang terpenting adalah kontribusi kita untuk membangun masyarakat kita, usaha-usaha pemberdayaan masyarakat. Karena itu pada kesempatan kunjungan hari ini selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Bapak mau menyampaikan terima kasih ya, terima kasih, apresiasi, penghargaan yang tinggi untuk Kepala Cabang, teman-teman eselon 4 dan semua staf di Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke. Karena selama ini kita sudah bekerja semampu kita ya, yang kita bisa kerja. Kita menyadari bahwa memang anggaran kita terbatas ya, anggaran kita terbatas. Ini kebetulan Bapak ini ya, dulu di ujung ya, biasa pusing. Kalau anggaran betul pusing dia. Ini uangnya uangnya kayak satu kotak, dia harus bagi ke 19 cabang dinas ya, 19 cabang dinas kehutanan dan 14 KPH, ditambah ada 4 UPTD, itu Taman Burung, UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Kebun Perbenihan, UPTD Kebun Raya Koya Koso. Jadi banyak sekali, harus dibagi-bagi. Karena di pemerintah kan itu satu, kehutanan lingkungan hidup. Itu bagi sedikit begitu, lu tahu kalau di bawah kehutanan lingkungan hidup itu anak banyak sekali. Satu Papua lagi, ya. Beda kalau kayak dinas apa ya, itu kan dia hanya dinas itu, dia di Jayapura aja, dia tidak punya cabang. Karena kabupaten kan punya kantor sendiri. Beda dengan kehutanan. Jadi orang bagi orang harusnya pikir-pikir. Kehutanan provinsi, tetapi dia anak ada di seluruh Papua, jadi bagi cuma lebih-lebih. Jadi dengan keterbatasan itu, tetapi puji Tuhan saat hari ini paling tidak yang utama gaji jalan ya, gaji jalan, TPP jalan ya, uang apa lagi namanya? Jalan,
standar provinsi. Iya kan? Ya. Kita bersyukur. Tidak usah jauh-jauh. Pegawai di kota Jayapura, pegawai provinsi dengan pegawai kota Jayapura saja, pegawai Pemda kota, itu TPP-nya jauh sekali. Benar dong? Bersyukurlah, tepuk tangan dulu. Kalau tidak percaya, punya keponakan saudara kerja di Pemda Kota Jayapura atau Pemda Kabupaten Jayapura, tanya TPP-nya berapa? Ya. Jadi TPP di provinsi itu tinggi sekali. Karena Bapak Ibu juga pegawai dari provinsi, ya itu. Dan pemberlakuannya semua sama. Jadi namanya cabang dinas kehutanan lingkungan provinsi Papua di Kabupaten Merauke. Jadi itu standar provinsi. Paling kurang itu. Dan sementara anggaran-anggaran kegiatan ini sudah berusaha Pak Sekretaris dengan Kasubag ini lalu memang diarahkan sesuaikan dengan luas wilayah, beban kerja teman-teman. Jadi beliau ini sudah biasa datang menghadap kepala dinas, kayak dia pusing, saya juga pusing untuk pusing bagi. Akhirnya kalkulatornya banyak, tadi kalkulator yang mana mau bagi-bagi susah. Tapi puji Tuhan ya, kita semua tetap bisa kerja, tetap bisa melayani. Uang bukan segala-galanya, tetapi pengabdian kita yang penting. Dan hari ini tadi sama-sama dengan Bapak Kepala Balai Taman Nasional, Ibu Kepala Cabang, kita sudah lihat beberapa kegiatan di Taman Nasional Wasu yang terkait dengan kita hari ini. Tren kita itu adalah bagaimana masyarakat kita tidak tebang pohon, tetapi dia hidup. Ya, jadi kita mulai kembangkan yang namanya jasa lingkungan, ekowisata. Kita kembangkan hasil hutan bukan kayu, dan Merauke ini kaya sekali. Dan terima kasih satu kali lagi atas nama pemerintah provinsi juga, terima kasih untuk kontribusi dari Ibu Kepala Cabang dan teman-teman dari Merauke untuk HHBK kita juga yang masuk juga di Galeri Kehutanan Papua. Ya, terima kasih. Tapi hari ini rekor dipegang oleh KPH Bovendigul. Dia berdiri dulu. Ini mereka punya apa namanya? Gaston. Ya, luar biasa. Dan hampir semua sama, jadi luar biasa. Kita bagaimana bisa mengajari masyarakat kita untuk hidup. Tidak usah tebang pohon, tapi bisa tetap hidup dengan memanfaatkan potensi hasil sumber daya alam lainnya. Kasih mereka pelatihan-pelatihan, ya. Tadi Bapak Kepala ini juga cerita tentang masyarakat kita di Taman Nasional sana, bagaimana mereka kerja apa namanya, ya, wisata. Ini wisata di provinsi, di dinas nih Ibu Lina. Ini Kepala Seksi Jasa Lingkungan ya, yang membawahi kegiatan-kegiatan jasa lingkungan. Dan mantannya dulu yang ini. Ini beliau dulu situ, Pak John. Sudah terlalu hebat jadi langsung mekar sendiri. Karena Ibu Lina di situ. Jadi kita kembangkan tuh jasa lingkungan. Jasa lingkungan itu sederhana sebenarnya ya. Konsep jasa lingkungan kita kembangkan. Kita kan bisa lihat, ya kan kita jarang lihat nih. Kenapa anak muda kumpul-kumpul situ? Oh, ternyata ada yang bagus dan lo lihat situ. Yang bagus itu kan alam. Apa namanya, keindahan alam. Ya kita bikin spot di situ untuk mereka kemudian foto-foto, kemudian mulai pungut-pungut uang di situ, tapi kita ajar mereka mulai pungut 5.000, 10.000, 20.000. Orang datang di situ duduk foto-foto, lama-lama bikin tulisan, lama-lama mulai jual. Toh, jual gorengan, jual apa, bikin ukir-ukiran, bikin patung-patung apa, mulai dulu jual situ. Itu yang datangkan uang di situ, ya. Itu datangkan uang. Jadi kita bikin trekking di Jayapura, kita sudah bikin trekking, kita bikin jembatan dari kayu, kita bikin tulisan di ujung, orang datang foto-foto di situ.
uangnya dari mana? Kita ajak masyarakat di sepanjang itu dorong mulai jualan, jual pisang goreng kah, jual apa. Jadi ekowisata kita bikin itu jadi magnet. Kita bikin tulisan itu juga magnet untuk tipe orang datang ke situ. Orang tidak sadar datang ke situ, tapi yang dia beli yang ini, yang orang dulu jual rambutan, jual pinang, jual ikan goreng kan, ke situ mulai. Jadi kerja kita seperti itu. Kita bikin magnet untuk cari panggil orang datang. Kita bikin tulisan sedikit saja orang senang. Satu anak muda dia foto, dia posting, yang lain tanya, itu di mana datang dia. Lama-lama banyak-banyak mulai datang. Begitu. Orang datang pasti dia punya uang 5.000 ada lah. Apa yang dia beli di situ? Dia beli air kah? Dia beli apa di situ? Masyarakat di situ mulai ada pendapatan. Jangan terlalu pikir 1 juta. Pikirlah 5.000, pikir 10.000 dia dapat hari itu. Bersyukur. Ya. Tapi kalau makin banyak orang datang kan makin banyak dia dapat. Begitu. Kemudian kita kembangkan namanya HHBK. HHBK ini luar biasa. Tadi Bapak sempat cerita, kita kembangkan hari ini madu ya. Lebah madu kita bikin, minyak kayu putih kita bikin. Di sini potensi minyak kayu putihnya banyak. Ya, sudah ada beberapa contoh di meja Pak Nasrul ya. Itu dari Cirika ya. Cirika. Saya dengar juga di radio itu ibu-ibu katanya kerja di Taman Nasional, ya, ya, di situ mulai bikin minyak kayu putih, ya, terus bikin apa lagi? Daun teh apa namanya? Teh sarang semut. Teh sarang semut. Teh sarang semut. Teh sarang semut. Ya, Itu juga di sini. ya, itu. Kita sekarang orientasi kita ke sana. Ini apakah orientasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua? Tidak. Orientasi secara nasional, ya. Kalau pernah dengar rakor-rakor yang dipimpin oleh Ibu Menteri, arah kita itu siapa yang ke sana. Kita mulai mengalihkan masyarakat kita bagaimana untuk meningkatkan pendapatan. Itu tren di zamannya Presiden Jokowi. Bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Kerja-kerja kita semua ke arah sana. Jadi terima kasih. Di sini ada laporan Ibu Kepala Cabang, Kepala KPH, tadi juga Kepala Balai. Ternyata di Merauke dan sekitarnya usaha-usaha ke arah sana sudah berjalan. Jadi saya pikir ke depan akan makin baik lagi. Kita kembangkan. Ya ini juga ada kawan saya dari Asmat lagi nih. Di Asmat, di Bopendigul sudah jalan. Kerja kita ke sana. Kemudian usaha-usaha kita untuk pengembangan hasil hutan dari mangrove ya. Ya. Itu dari sagu, aneka olahan sagu. Begitu mangrove ini bahkan mereka bikin apa namanya tuh? Ekoprint. Jadi cukup banyak. Ya. Jadi banyak yang kita bisa kerja untuk membantu masyarakat. Dan itu kerja kita yaitu bagaimana hutan tetap lestari tapi masyarakat kita sejahtera. Ya, jadi tema besar kita hutan lestari, masyarakat sejahtera. Begitu itu yang kita lakukan sehingga Merauke ini sangat potensial. Ya, termasuk di kabupaten-kabupaten sekitar ini luar biasa. Kita punya gaharu kan banyak di sini. Gaharu ini sudah mulai dibikin banyak macam. Ya. Kemarin itu mereka sudah mulai bikin itu apa tuh namanya? Ini apa namanya? Hand sanitizer ya. Hand sanitizer yang ada aroma gaharunya. Itu kemarin siapa yang lapor? Pernah lihat ya? Ada kepala KPH kalau salah lapor itu. Sudah mulai bikin ini tapi aromanya aroma gaharu. Bikin di sini. Ya mungkin mahal sedikit ya. Jadi sudah tidak tahu ini mau jadi apa yang sanitizer, kamu jadi alat sampel banyak. Sayang. Iya. Saya dulu sekolah itu tinggal di Dok 9. Ada saya punya teman, itu pertama kali dia beli balsam. Dia beli balsam itu kan untuk orang ulu toh. Tapi mungkin wangi dia pakai balsam setelah mandi dia gosok di rambut begini. Jadi wangi. Balsam wangi dia. Setelah
mandi khusus di rambut. Sepanjang jalan ke sekolah karena panas itu pakai. Keringat baru panas. Jadi jangan terkecoh dengan bau. Begitu. Jadi sekali lagi terima kasih, mungkin itu sedikit yang bisa Bapak sampaikan. Kegiatan kita untuk rehabilitasi hutan tetap kita lakukan ya. Apalagi Merauke. Merauke ini luar biasa tantangan. Orang dari pusat datang untuk ambil buka lahan 500.000, 1 juta, 2 juta, kita baku melawan di sana. Karena saya bilang Bapak kok tinggal di Jakarta kok tak tahu orang di Merauke itu doang jual air dan jerigen. Ya, itu kondisi hari ini. Oh tambah buka hutan terus doang lagi lama-lama dong mandi pakai apa ya? Begitu. Jadi memang kita berjuang untuk pertahankan ini luar biasa. Memang kebijakan pemerintah untuk buka lahan untuk ketahanan pangan Tested. ya food estate luar biasa. Memang karena kondisi Merauke memungkinkan, tetapi dampak sosial untuk masyarakat sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Nanti lama-lama air minum termasuk paling mahal nanti di Merauke gitu. Tadi sepanjang jalan tuh lihat beras banyak sekali ya, ternyata produksi iya. Jadi luar biasa, Merauke punya potensi yang banyak, tetapi kita juga ambil peran, semua orang kehutanan dan lingkungan sini bisa ambil peran. Apa yang kita bisa kerja untuk membantu kita punya masyarakat. Tetapi dalam setiap kesempatan kita juga harus terus ajar masyarakat kita untuk pelihara lingkungan, jaga lingkungan, tanam pohon, supaya kita bisa imbangi. Ya, kalau tidak makin panaslah bumi ini. Jadi memang Ibu KCDK ini kan kita punya program untuk kesemaian itu kan diingat ya. Sebab kita bisa imbangi. Sekarang kan tren ya, kita bilang program ABG, ambil bibit gratis. Jadi kehutanan tuh siapkan kesemaian bibit gratis, orang boleh ambil. Jadi kita kampanye sekarang tuh bilang ABG, ambil bibit gratis, supaya orang bisa ambil tanam sendiri. Supaya kita bikin bumi ini jangan terlalu panas lah. Tetapi bibit yang kita mulai bagi sekarang kebanyakan bibit buah-buah. Ya, bibit buah-buah. Jadi sekarang di Jayapura itu masyarakat dari gunung yang tinggal di kawasan penyangga itu kita mulai ajar mereka, dan mereka sekarang mulai rajin ambil bibit sendiri. Orang ambil itu rambutan, durian, pinang, semacam itu. Orang rajin mulai tanam pohon. Jadi kita bilang itu kan sebenarnya saling kita punya kepentingan untuk jaga lingkungan, harus tanam pohon. Mereka tidak lihat itu, mereka punya kepentingan ini pohon buah yang dia tanam 3 tahun, 4 tahun sudah berbuah. Dia kan pikir itu, bibit pinang diambil sampai habis. Belum tanam sepanjang itu, dia cuma bayangkan 3 tahun lagi saya bisa jual. Iya kan? Tetapi tanpa dia sadar, dia bantu kita jaga lingkungan, dia tanam pohon. Dia ambil matoa, dia ambil rambutan, ambil durian, tanam dia banyak-banyak. Ya, kepentingan kita, target kita tercapai. Lahan kosong tertutup dengan adanya pohon. Dia tanam. Kepentingan dia juga ada. Dia jaga baik-baik karena dia bayangkan 3 tahun lagi, 4 tahun panen ini. Gitu. Jadi kampanye kita ke arah itu. Ya. Kampanye kita sekarang tuh ABG tuh kita bilang tuh menabung hari ini, panen nanti 3-4 tahun panen. Jadi tanam pohon itu menabung hari ini, nanti baru panen. Kasih contoh, anak hari ini dia umur 10 tahun dia tanam pohon. Sekarang ini kan 3 tahun, 4 tahun sudah bisa panen. Dia tanam rambutan di pinggir dia rumah 3 pohon, 4 tahun sudah bisa panen. Begitu. Jadi kita orang kehutanan, lingkungan jadi penyuluh semua. Ya, kita bikin penyuluhan, kasih sosialisasi ke masyarakat supaya kita bisa imbangi pembangunan yang terus membersihkan lahan ini dengan kita mulai tanam terus, dan kita juga tidak berhenti memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam ini menjadi uang sehingga ekonomi mereka meningkat.
Tetapi juga kesempatan ini kita baru saja berapa waktu lalu memperingati HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional. Itu juga ingat, apalagi Merauke landai begini, kalau sampah sudah tutup di got, selesai. Jadi kampanye sampah kita lakukan terus ya. Dan harus jadi contoh. Hari-hari Jumat itu tidak usah, kita saja jadi contoh di Kota Merauke, angkat sampah. Iya kan? Jika mereka punya mata, hendaklah mereka melihat. Iya, gitu kan? Padahal juga ikut angkat sampah. Bikin himbauan kayak kata-kata pemerintah, ikut. Sekarang yang kemarin kita sudah berhasil Nabire ya. Nabire kita sukses, sekarang malah bupati yang beralih. Karena kita pakai kampanye kehutanan dan lingkungan hidup mendukung sepenuhnya program 100 hari Bupati Nabire dalam rangka Nabire bersih. Bupati kaget. Langsung Bupati hadir, HPSN. Langsung Bupati mulai perintah, iya, Nabire mulai harus bersih. Nah, hati kita tercapai. Kita belakang. Nah, kita tidak repot lagi, Bupati sudah ambil alih. Nabire bersih sekarang. Ditambahlah trek-trek, tambah petugas sampah. Karena itu tugas besar kita, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup. Salah satunya sampah, tugas kita. Kita punya kampanye di Kota Jayapura berhasil. Sekarang malah kita sudah tidak kampanye. Karena tiap hari ada ribu wali kota Jayapura yang kampanye terus tentang sampah. Berhasil kita. Nabire sudah berhasil, di Biak sudah jalan. Kita harap Merauke jalan lagi. Lama-lama bikin suaranya Bupati. Ya, Ibu KCDK ingat ya, Pak. Siap. Bupati yang himbau untuk bersihkan sampah, pilah sampah dari rumah. Ya, ini luar biasa nih. Barang ini kan terurainya kan ini apalagi botol keras begini berapa puluh tahun baru dia bisa lebur. Ya. Jadi harus pilah. Sampah itu sudah beda. Sampah ini sendiri, daun-daun kering ini sendiri. Jadi kita kampanye pilah sampah dari rumah. Ya. Jadi mungkin itu saja karena ini hari makin panas. Jadi mungkin itu beberapa hal yang Bapak sampaikan kepada Ibu KCDK, juga Bapak Kepala Balai dan teman-teman Kepala KPH Bopin. Bopin dapat double, nanti hari ngomong sih nanti besok. Bapak dia sponsor. Dan kawan-kawan semua sekali lagi terima kasih sudah bekerja ya. Kita sudah bekerja mengabdi kepada Tuhan ya. Karena keterpanggilan kita. Kita sadar tidak. Kita akan kerja sampai pensiun dan mati. Artinya memang Tuhan tempatkan kita untuk mengabdi di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Kita kerja sini gaji kita ya nanti kita hidupi anak kita. Kuliah nanti ada jadi abri, jadi dokter, karena gaji dari kehutanan, sadar. Iya kan? Walaupun gaji terbatas, mau kredit juga, ya sudah, memang begitu sudah hidup pegawai negeri. Jadi terima kasih sudah kerja dengan luar biasa, apresiasi, karena Ibu juga sering ngasih laporan, teman-teman kerja luar biasa, walaupun tantangannya juga banyak. Di tengah-tengah tantangan itu Ibu ini paling rajin sudah telepon laporan. Tapi laporan terakhir itu Pak sekian 7 orang kena COVID. Itu laporan yang bikin kaget ini. Jadi mungkin itu sekali lagi terima kasih untuk segenap pegawai, segenap rimbawan Papua yang kerja di Merauke, yang sudah mengabdi untuk pemerintah daerah, untuk pembangunan nasional, untuk masyarakat di Merauke. Semoga kerja kita diberkati oleh Tuhan dan masyarakat merasakan manfaat dari adanya karya dari kita para ASN yang kerja di kehutanan dan lingkungan hidup. Kita kerja sudah ada hasil. Tinggal kita tetap pertahankan dan kita tingkatkan saja. Jadi kita semua ini satu ya. Kalau Ibu Menteri bilang salam senyawa. Tidak ada pemberi kehutanan daerah, tidak ada kehutanan pusat karena target kita satu. Bagaimana hutan lestari, bagaimana masyarakat sejahtera. Ya tahu Pak. Ya.
Makanya Ibu Menteri bilang kita salam senyawa, karena target kita satu, bagaimana hutan kita tetap lestari dan bagaimana masyarakat kita bisa merasakan kesejahteraan, peningkatan ekonomi dari mengelola sumber daya alam. Mungkin itu saja, dan akhirnya selamat bekerja, mengabdi. Semoga Tuhan yang menciptakan alam dan menempatkan kita untuk menjaga, mengelola alam ini akan terus memberkati kita semua, Ibu Kepala Cabang dan para kepala seksi, semua pejabat dan karyawan, juga Bapak Kepala Balai dan seluruh karyawan masyarakat. Luar biasa perkembangan di Taman Nasional Wasur. Selama ini kita bernarasi saja, hari ini saya bisa lihat langsung, jadi luar biasa. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan, dan mohon maaf karena tidak bawa oleh-oleh kue untuk kamu. Dan bisa hadir, memberi semangat, dan kita tetap mengabdi. Begitu, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.